Audio. Herzien inlandsreglement. Atau HIR ini dipersembahkan oleh Hukum Expert. Audio HIR ini hanya memuat ketentuan yang berkaitan dengan hukum acara perdata. Bab 9. Perihal mengadili perkara perdata yang harus diperiksa oleh pengadilan negeri. Bagian pertama. Tentang pemeriksaan perkara di dalam persidangan. Pasal 115 sampai dengan pasal 117 ditiadakan oleh Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Pasal 118. Ayat 1. Gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123. Kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya. Ayat 2. Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat. Jika tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka penggugatan itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang daripada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari pasal 6 dari Reglemen tentang Aturan Hakim dan Mahkamah serta Kebijaksanaan Kehakiman, RO. Ayat 3. Bila mana tempat diam dari tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang daripada penggugat. Atau jika surat gugat itu tentang barang gelap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu. Ayat 4. Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu. Pasal 119. Ketua Pengadilan Negeri berkuasa memberi nasihat dan pertolongan kepada penggugat atau kepada wakilnya tentang hal memasukkan surat gugatnya. Pasal 120. Bila mana penggugat buta huruf, maka surat gugatnya yang dapat dimasukkannya dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mencatat gugat itu atau menyuruh mencatatnya. Pasal 120-A. Ditiadakan oleh Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Pasal 121. Ayat 1. Sesudah surat gugat yang dimasukkan itu atau catatan yang diperbuat itu dituliskan oleh panitera dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka ketua menentukan hari dan jamnya perkara itu akan diperiksa di muka pengadilan negeri. Dan ia memerintahkan memanggil kedua belah pihak supaya hadir pada waktu itu, disertai oleh saksi-saksi yang dikehendakinya untuk diperiksa, dan dengan membawa segala surat-surat keterangan yang hendak dipergunakan. Ayat 2. Ketika memanggil tergugat, maka beserta itu diserahkan juga sehelai salinan surat gugat dengan memberitahukan bahwa ia, kalau mau, dapat menjawab surat gugat itu dengan surat. Ayat 3. Ketetapan yang dimaksud dalam ayat pertama dari pasal ini dicatat dalam daftar yang tersebut dalam ayat itu. Demikian juga pada surat gugat asli. Ayat 4. Memasukkan ke dalam daftar seperti di dalam ayat pertama. Tidak dilakukan kalau belum dibayar lebih dahulu kepada panitera sejumlah uang yang akan diperhitungkan kelak yang banyaknya buat sementara ditaksir oleh Ketua Pengadilan Negeri menurut keadaan untuk bea kantor kepaniteraan dan ongkos melakukan segala panggilan serta pemberitahuan yang diwajibkan kepada kedua belah pihak dan harga meterai yang akan dipakai. Pasal 122. Ketika menentukan hari persidangan, Ketua menimbang jarak antara tempat diam atau tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat pengadilan negeri bersidang, kecuali dalam hal perlu benar perkara itu dengan segera diperiksa, dan hal ini disebutkan dalam surat perintah, maka tempo antara hari pemanggilan kedua belah pihak dari hari persidangan tidak boleh kurang dari 3 hari kerja. Pasal 123. Ayat 1. Bila mana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa,
yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan dimasukkan menurut ayat pertama pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut pasal 120. Maka dalam hal terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini. Ayat 2. Pegawai yang karena peraturan umum menjalankan perkara untuk Indonesia sebagai wakil negeri tidak perlu memakai surat kuasa yang teristimewa yang sedemikian itu. Ayat 3. Pengadilan negeri berkuasa memberi perintah supaya kedua belah pihak yang diwakili oleh kuasanya pada persidangan datang menghadap sendiri. Kuasa itu tidak berlaku buat presiden. Pasal 124. Jika penggugat tidak datang menghadap pengadilan negeri pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatnya dianggap gugur dan penggugat dihukum membayar biaya perkara. Akan tetapi penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi. Pasal 125. Ayat 1. Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran atau verstek, kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan. Ayat 2. Akan tetapi jika si tergugat, dalam surat jawabannya tersebut pada pasal 121, mengemukakan eksepsi atau tangkisan bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak datang, wajiblah pengadilan negeri mengambil keputusan tentang eksepsi itu. Sesudah mendengar penggugat itu, hanya jika eksepsi itu tidak dibenarkan, pengadilan negeri boleh memutuskan perkara itu. Ayat 3. Jika tuntutan diterima, maka keputusan pengadilan atas perintah ketua harus diberitahukan kepada si terhukum, dan harus diterangkan bahwa ia berhak mengajukan perlawanan terhadap keputusan pula kepadanya. Usan tak hadir di muka majelis pengadilan itu dalam waktu dan dengan cara yang ditentukan pada pasal 129. Ayat 4. Panitera pengadilan negeri akan mencatat di bawah keputusan tak hadir itu siapa yang diperintahkan menyampaikan pemberitahuan dan keterangan itu, baik dengan surat maupun dengan lisan. Pasal 126. Dalam hal tersebut pada kedua pasal di atas ini, pengadilan negeri, sebelum menjatuhkan keputusan, boleh memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil sekali lagi untuk menghadap pada hari persidangan lain, yang diberitahukan oleh ketua dalam persidangan kepada pihak yang datang. Bagi pihak yang datang itu, pemberitahuan itu sama dengan panggilan. Pasal 127. Jika seorang tergugat atau lebih tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara itu akan ditangguhkan sampai pada hari persidangan lain, yang tidak lama sesudah hari itu penangguhan itu diberitahukan dalam persidangan kepada pihak yang hadir. Dan bagi mereka pemberitahu, itu sama dengan panggilan. Sedang si tergugat yang tidak datang, atas perintah ketua, harus dipanggil sekali lagi untuk menghadap pada hari persidangan yang lain. Pada hari itulah perkara itu diperiksa, dan kemudian diputuskan bagi sekalian pihak dengan satu keputusan, yang terhadapnya tak boleh diadakan perlawanan keputusan tanpa kehadiran. Pasal 128. Ayat 1. Keputusan hakim yang dijatuhkan dengan keputusan tanpa kehadiran tidak boleh dijalankan sebelum lewat 14 hari sesudah pemberitahuan tersebut pada pasal 125. Ayat 2. Jika sangat perlu, atas permintaan penggugat, entah permintaan lisan entah permintaan tertulis, ketua boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dilaksanakan sebelum lewat jangka waktu itu, entah dalam keputusan itu, entah sesudah keputusan itu dijatuhkan. Pasal 129. Ayat 1. Tergugat yang dihukum dengan keputusan tanpa kehadiran dan tidak menerima keputusan itu, boleh mengajukan perlawanan. Ayat 2. Jika keputusan hakim itu diberitahukan kepada orang yang kalah itu sendiri,
maka perlawanan itu hanya boleh diterima dalam 14 hari sesudah pemberitahuan itu. Jika keputusan hakim itu diberitahukan bukan kepada orang yang kalah itu sendiri, maka perlawanan itu boleh diterima sampai pada hari ke-8 sesudah teguran tersebut pada pasal 196. Atau dalam hal ia tidak menghadap sesudah dipanggil dengan patut, sampai pada hari ke-8 sesudah dijalankan surat perintah ketua tersebut pada pasal 197. Ayat 3. Tuntutan perlawanan itu diajukan dan diperiksa dengan cara biasa bagi perkara perdata. Ayat 4. Jika tuntutan perlawanan itu telah diajukan kepada pengadilan negeri, maka keputusan hakim itu tak boleh dilaksanakan untuk sementara waktu, kecuali jika diperintahkan menjalankannya walaupun ada perlawanan. Ayat 5. Jika kepada tergugat dijatuhkan keputusan tanpa kehadiran untuk kedua kalinya, maka kalau ia memajukan pula perlawanan terhadap keputusan tanpa kehadiran, perlawanannya itu tidak akan diterima. Pasal 130. Ayat 1. Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri, dengan perantaraan ketuanya, akan mencoba memperdamaikan mereka itu. Ayat 2. Jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu, pada waktu sidang, harus dibuat sebuah akta, dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian Yahge dibuat itu, maka surat atau akta itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa. Ayat 3. Terhadap keputusan, yang demikian tidak diizinkan orang minta naik banding. Ayat 4. Jika pada waktu mencoba memperdamaikan kedua belah pihak itu perlu dipakai seorang juru bahasa, maka dalam hal itu hendaklah dituruti peraturan pasal berikut. Pasal 131. Ayat 1. Jika kedua belah pihak datang, tetapi tidak dapat diperdamaikan, hal ini harus disebutkan dalam berita acara persidangan, maka surat yang diajukan oleh kedua pihak itu harus dibacakan. Dan jika salah satu pihak tidak mengerti akan bahasa yang dipakai dalam surat itu, maka surat itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa pihak yang tidak mengerti itu oleh seorang juru bahasa yang ditunjuk oleh ketua. Ayat 2. Sesudah itu, pengadilan negeri memeriksa penggugat dan tergugat, kalau perlu dengan memakai seorang juru bahasa pula. Ayat 3. Juru bahasa itu, jika ia bukan juru bahasa pengadilan negeri yang sudah disumpah, harus disumpah di hadapan ketua, bahwa ia akan menerjemahkan apa yang harus diterjemahkan itu dengan tulus. Ayat 4. Pasal 154 ayat 3 berlaku juga bagi juru bahasa. Pasal 132. Jika dianggap perlu oleh ketua demi kebaikan dan keteraturan jalannya pemeriksaan perkara, maka pada waktu memeriksa perkara, ia berhak untuk memberi nasihat kepada kedua belah pihak dan untuk menunjukkan upaya hukum dan keterangan yang dapat mereka pergunakan. Pasal 132a. Ayat 1. Tergugat berhak dalam tiap-tiap perkara memasukkan gugatan melawan kecuali kalau penggugat memajukan gugatan karena suatu sifat, sedang gugatan melawan itu akan mengenai dirinya sendiri dan sebaliknya. Kalau pengadilan negeri yang memeriksa surat gugat penggugat tidak berhak memeriksa gugatan melawan itu berhubung dengan pokok perselisihan dalam perkara perselisihan tentang menjalankan keputusan. Ayat 2. Jikalau dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak dimajukan gugat melawan, maka dalam bandingan tidak dapat memajukan gugatan itu. Pasal 132b. Ayat 1. Tergugat wajib memajukan gugatan balik bersama-sama dengan jawabannya, baik dengan surat maupun dengan lisan. Ayat 2. Untuk gugatan balik itu berlaku peraturan dari bagian ini. Ayat 3. Kedua perkara itu diselesaikan sekaligus dan diputuskan dalam satu keputusan, kecuali kalau sekiranya pengadilan negeri berpendapat bahwa perkara yang pertama dapat lebih dahulu diselesaikan daripada yang kedua. Dalam hal mana demikian dapat dilakukan. Tetapi gugatan mula-mula dan gugatan balik yang belum diputuskan itu masih tetap diperiksa oleh hakim itu juga, sampai dijatuhkan keputusan terakhir. Ayat 4. Orang boleh naik banding jika banyaknya uang dalam tuntutan asal tambah uang dalam tuntutan balik lebih daripada jumlah uang yang boleh diputuskan oleh pengadilan negeri sebagai hakim yang tertinggi. Ayat 5.
Bila kedua perkara itu dipisahkan dan diputuskan sendiri-sendiri, maka harus dituruti peraturan biasa tentang hak naik banding itu. Pasal 133. Jika tergugat dipanggil menghadap pengadilan negeri sedang ia menurut aturan pasal 118 tidak usah menghadap hakim maka ia dapat meminta pada hakim, jika hal ini dimajukan sebelum sidang pertama, supaya hakim menyatakan bahwa ia tidak berkuasa dan surat gugat itu tidak akan diperhatikan lagi, jika tergugat telah melahirkan sesuatu perlawanan lain. Pasal 134. Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang. Dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang. Pasal 135. Jika tidak ada pernyataan tidak berkuasa, atau jika ada pernyataan yang ditimbang tidak beralasan, maka pengadilan negeri, sesudah mendengar kedua belah pihak, akan dengan segera memeriksa dengan saksama dan adil kebenaran surat gugatan yang dilawan itu dan sahnya pembelaan tentang itu. Pasal 135A. Ayat 1. Jika tuntutan itu menyangkut perkara pengadilan yang sudah diputuskan oleh hakim desa, maka pengadilan negeri harus mengetahui keputusan itu, dan sedapat-dapatnya juga alasan-alasannya. Ayat 2. Jika tuntutan itu menyangkut perkara pengadilan yang belum diputuskan oleh hakim desa, sedang pengadilan negeri memandang ada faedahnya perkara itu diputuskan oleh hakim desa, maka hal itu diberitahukan oleh ketua kepada penggugat dengan memberikan selembar surat keterangan. Pemeriksaan perkara itu lantas diundurkan sampai pada hari persidangan berikut, yang akan ditetapkan oleh ketua, kalau perlu atas kuasa jabatannya. Ayat 3. Jika hakim desa telah menjatuhkan keputusan, maka bila penggugat menghendaki pemeriksaan itu dilanjutkan, haruslah ia memberitahukan isi keputusan itu kepada pengadilan negeri, sedapat mungkin dengan memberikan salinannya. Sesudah itu, barulah pemeriksaan perkara itu dilanjutkan. Ayat 4. Jika 2 bulan sesudah penggugat mengajukan perkaranya hakim desa belum juga menjatuhkan keputusan, maka atas permintaan penggugat, perkara itu akan diperiksa kembali oleh pengadilan negeri. Ayat 5. Jika penggugat, menurut pertimbangan hakim, tidak dapat memberi cukup alasan yang dapat diterima tentang penolakan hakim desa untuk menatukan keputusan, maka hakim itu harus meyakini keadaan itu karena jabatan. Ayat 6. Jika ternyata bahwa penggugat tidak membawa perkara itu kepada hakim desa, maka gugatannya dianggap gugur. Pasal 136. Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat atau eksepsi, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Pasal 137. Pihak-pihak dapat menuntut melihat surat-surat keterangan lawannya dan sebaliknya, surat mana diserahkan kepada hakim buat keperluan itu. Pasal 138. Ayat 1. Jika salah satu pihak membantah kebenaran surat keterangan yang diserahkan pihak lawannya, maka pengadilan negeri boleh memeriksa hal itu. Sesudah pemeriksaan itu, harus diputuskannya, apakah surat itu boleh dipakai atau tidak. Ayat 2. Jika ternyata bahwa dalam pemeriksaan itu perlu digunakan surat yang dipegang oleh penyimpan umum, maka pengadilan negeri akan memerintahkan supaya surat itu diperlihatkan kepada pengadilan negeri di persidangan yang perkara itu akan ditentukan untuk itu. Ayat 3. Jika ada keberatan untuk memperlihatkan surat itu, baik karena sifat surat itu, maupun karena jauhnya tempat tinggal penyimpan itu, maka pengadilan negeri akan memerintahkan supaya pemeriksaan itu dijalankan oleh pengadilan negeri atau oleh kepala pemerintahan setempat asisten residen, di tempat tinggal si penyimpan itu, atau supaya surat itu dikirimkan kepada ketua itu menurut cara yang akan ditentukan olehnya. Pengadilan negeri tersebut terakhir atau kepala pemerintahan setempat itu harus membuat berita acara pemeriksaan itu dan mengirimkannya kepada pengadilan negeri tersebut pertama. Ayat 4. Si penyimpan yang tanpa alasan yang sah tidak menaati perintah untuk memperlihatkan atau mengirimkan surat itu, boleh dipaksa dengan paksaan badan untuk memperlihatkan atau mengirimkan surat itu,
yaitu atas permintaan pihak yang berkepentingan dan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri yang wajib memeriksa surat itu atau perintah Kepala Pemerintahan setempat asisten residen, yang diminta untuk menjalankan pemeriksaan itu. Ayat 5. Jika surat itu tidak menjadi bagian sebuah daftar, maka penyimpan sebelum memperlihatkan atau mengirimkannya, harus membuat salinannya sebagai pengganti surat asli selama surat itu belum diterima kembali. Di bawah salinan itu oleh si penyimpan harus dicatat sebab salinan itu dibuat. Dan pada grose dan salinan yang akan diberikan dari surat itu harus disebut catatan itu. Ayat 6. Semua biaya untuk itu harus dibayar kepada si penyimpan oleh pihak yang mengajukan surat yang dibantah itu. Banyaknya biaya itu ditaksir oleh Ketua Pengadilan Negeri yang memutuskan perkara itu. Ayat 7. Jika pemeriksaan tentang surat yang diajukan itu menimbulkan dugaan bahwa surat itu dipalsukan oleh orang yang masih hidup, maka pengadilan negeri akan menjalankan segala surat perkara kepada pejabat yang berkuasa menuntut kejahatan itu. Ayat 8. Perkara yang diajukan ke pengadilan negeri ditangguhkan dulu sampai diambil keputusan mengenai perkara pidana itu. Pasal 139. Ayat 1. Jika penggugat atau tergugat hendak meneguhkan kebenaran tuntutannya dengan saksi-saksi, akan tetapi oleh sebab mereka tidak mau menghadap atau oleh sebab hal lain tidak dapat dibawa menurut yang ditentukan pada pasal 121, maka pengadilan negeri akan menentukan hari persidangan kemudian, pada waktu mana akan diadakan pemeriksaan serta memerintahkan supaya saksi-saksi yang tidak mau menghadap persidangan dengan rela hati dipanggil oleh seorang penjabat yang berkuasa menghadap pada sidang hari itu. Ayat 2. Panggilan serupa itu dijalankan juga kepada saksi-saksi yang mesti didengar oleh pengadilan negeri menurut perintah O. Karena jabatannya. Pasal 140. Ayat 1. Jika saksi yang dipanggil demikian itu tidak datang pada hari yang ditentukan itu, maka dihukum oleh pengadilan negeri membayar segala biaya yang dikeluarkan dengan sia-sia itu. Ayat 2. Ia akan dipanggil sekali lagi atas ongkos sendiri. Pasal 141. Ayat 1. Jika saksi yang dipanggil kedua kalinya itu tidak juga datang maka ia dapat dihukum buat kedua kalinya membayar biaya yang dikeluarkan dengan sia-sia itu, dan akan mengganti kerugian yang terjadi pada kedua belah pihak oleh karena ketidakdatangnya itu. Ayat 2. Kemudian ketua dapat memerintahkan supaya saksi yang tidak datang itu oleh pegawai umum dibawa menghadap pengadilan negeri untuk memenuhi kewajibannya. Pasal 142. Jika saksi yang tidak datang itu membuktikan bahwa ia tidak dapat datang memenuhi pengadilan karena sebab yang sah, maka setelah diberikan keterangannya itu, ketua wajib menghapuskan hukuman yang dijatuhkan padanya. Pasal 143. Ayat 1. Siapapun tidak boleh dipaksa menghadap pengadilan negeri untuk memberikan kesaksian dalam perkara perdata, jika pengadilan berkedudukan di luar keresidenan tempat saksi itu berdiam atau bertempat tinggal. Ayat 2. Jika saksi yang demikian itu dipanggil, tetapi tidak datang maka ia tidak dapat dihukum karena itu. Tetapi pemeriksaan diserahkan kepada pengadilan negeri dalam daerah hukumnya saksi itu diam atau tinggal dan majelis itu wajib dengan segera mengirimkan surat pemberitaan pemeriksaan itu. Ayat 3. Perintah yang demikian dapat juga terus diberikan dengan tidak memanggil saksi itu lebih dahulu. Ayat 4. Surat pemberitaan pemeriksaan itu dibacakan dalam persidangan. Pasal 144. Ayat 1. Saksi-saksi yang datang pada hari yang ditentukan itu dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang. Ayat 2. Ketua akan menanyakan nama, pekerjaan, umur, dan tempat berdiam atau tempat tinggal masing-masing saksi. Ia akan menanyakan pula, adakah mereka berkeluarga sedarah atau semenda dengan salah satu atau kedua belah pihak. Dan jika benar demikian, dalam derajat keberapa, selain itu, akan ditanyakannya pula, adakah mereka menjadi pembantu salah satu pihak? Pasal 145. Ayat 1. Yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus. Istri atau laki dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian. Anak-anak yang tidak diketahui benar apa sudah cukup umurnya 15 tahun.
orang gila. Meskipun ia terkadang mempunyai ingatan terang. Ayat 2. Akan tetapi kaum keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak dapat ditolak sebagai saksi dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang sesuatu perjanjian pekerjaan. Ayat 3. Hak mengundurkan diri memberi kesaksian dalam perkara yang tersebut dalam ayat di atas ini tidak berlaku buat orang-orang yang disebutkan pada pasal 146 ke-1 dan ke-2. Ayat 4. Pengadilan negeri berkuasa memeriksa di luar sumpah anak-anak yang tersebut di atas tadi atau orang gila yang terkadang-kadang mempunyai ingatan terang, tetapi keterangan mereka hanya dapat dipandang semata-mata sebagai penjelasan. Pasal 146. Ayat 1. Yang boleh mengundurkan diri dari memberi kesaksian adalah saudara laki dan saudara perempuan, dan ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak. Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari laki atau istri salah satu pihak. Semua orang yang karena kedudukan pekerjaan atau jabatannya yang syah, diwajibkan menyimpan rahasia, tetapi semata-mata hanya mengenai hal demikian yang dipercayakan padanya. Ayat 2. Pengadilan negerilah yang akan menimbang benar tidaknya keterangan seorang, bahwa ia diwajibkan menyimpan rahasia. Pasal 147. Jika tidak diminta mengundurkan diri, atau jika penolakan ini dianggap tidak beralasan untuk memberikan kesaksiannya, maka sebelum saksi itu memberi keterangannya, ia lebih dahulu disumpah menurut agamanya. Pasal 148. Kecuali dalam hal tersebut pada pasal 146. Jika seorang saksi menghadap persidangan tetapi enggan disumpah atau enggan memberi keterangan, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, ketua boleh memberi perintah supaya saksi itu disandera atas biaya pihak yang berkepentingan itu, sampai saksi itu memenuhi kewajibannya. Pasal 149. Ditiadakan oleh Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Pasal 150. Ayat 1. Pertanyaan yang ingin diajukan oleh salah satu pihak kepada saksi diberitahukan kepada ketua. Ayat 2. Jika di antara pertanyaan itu ada yang tidak berguna dalam perkara itu menurut pertimbangan pengadilan, maka pertanyaan itu tidak boleh diajukan kepada saksi. Ayat 3. Atas kemauannya sendiri, hakim boleh mengajukan kepada saksi itu semua pertanyaan yang ditimbangnya berguna untuk mencapai kebenaran. Pasal 151. Ketentuan-ketentuan pada pasal 284 dan 285 tentang saksi-saksi dalam perkara pidana berlaku juga dalam hal ini. Pasal 152. Keterangan saksi yang diperiksa dalam suatu persidangan dicatat dalam berita acara persidangan itu oleh panitera pengadilan. Pasal 153. Ayat 1. Jika ditimbang perlu atau ada faedahnya, maka ketua boleh mengangkat satu atau dua orang komisaris daripada dewan itu, yang dengan bantuan panitera pengadilan negeri akan melihat keadaan tempat atau menjalankan pemeriksaan di tempat itu, yang dapat menjadi keterangan bagi hakim. Ayat 2. Panitera pengadilan hendaklah membuat proses verbal atau berita acara tentang pekerjaan itu dan hasilnya yang perlu ditandatangani oleh komisaris-komisaris dan panitera pengadilan itu. Pasal 154. Ayat 1. Jika pengadilan negeri menganggap perkara itu dapat menjadi lebih terang kalau diperiksa atau dilihat oleh ahli, maka ia dapat mengangkat ahli itu, baik atas permintaan kedua pihak, maupun karena jabatannya. Rivi. 215 Des. IR. 190. Ayat 2. Dalam hal demikian, akan ditentukan hari persidangan, supaya pada hari itu ahli itu memberi laporan, baik dengan surat maupun dengan lisan, dan meneguhkan laporan itu dengan sumpah. Ayat 3. Orang yang tak boleh didengar sebagai saksi tidak boleh diangkat jadi ahli. Ayat 4. Pengadilan negeri sama sekali tidak wajib menuruti pendapat ahli itu, jika pendapat itu berlawanan dengan keyakinannya. Pasal 155. Ayat 1. Jika kebenaran gugatan atau kebenaran pembelaan atas itu tidak cukup terang, akan tetapi ada juga kebenarannya,
dan sekali-kali tidak ada jalan lagi akan menguatkannya dengan upaya keterangan-keterangan yang lain, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat karena jabatannya menyuruh salah satu pihak bersumpah, baik oleh karena itu untuk memutuskan perkara itu atau untuk menentukan jumlah uang yang akan diperkenankan. Ayat 2. Dalam hal yang terakhir itu Ketua Pengadilan Negeri menentukan jumlah uang hingga jumlah mana penggugat dapat dipercaya atas sumpahnya. Pasal 156. Ayat 1. Sekalipun tidak ada suatu barang bukti yang dibawa untuk meneguhkan tuntutan atau perlawanan atas tuntutan itu, boleh juga salah satu pihak meminta pihak lain bersumpah di hadapan hakim, supaya dengan sumpah itu dapat diputuskan perkara itu. Asal sumpah itu menyangkut suatu perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang kepada sumpahnya bergantung keputusan perkara itu. Ayat 2. Jika perbuatan itu satu perbuatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, maka pihak yang tidak mau bersumpah boleh mengembalikan sumpah itu kepada pihak lawannya. Ayat 3. Barang siapa disuruh bersumpah tetapi enggan bersumpah atau enggan mengembalikan sumpah itu kepada pihak lawannya, dan barang siapa menyuruh bersumpah tetapi enggan bersumpah sesudah sumpah itu dikembalikan kepadanya, harus dikalahkan. Pasal 157. Sumpah itu, baik yang diperintahkan oleh hakim, maupun yang diminta atau ditolak oleh satu pihak lain, dengan sendiri harus diangkatnya kecuali kalau Ketua Pengadilan Negeri memberi izin kepada satu pihak, karena sebab yang penting, akan menyuruh bersumpah seorang wakil istimewa yang dikuasakan untuk mengangkat sumpah itu. Kuasa yang mana hanya dapat diberi dengan surat yang syah, di mana dengan saksama dan cukup disebutkan sumpah yang akan diangkat itu. Pasal 158. Ayat 1. Pengangkatan sumpah itu hanya boleh dilakukan dalam persidangan pengadilan negeri, kecuali jika hal itu tidak dapat dilangsungkan karena ada halangan yang sah. Dalam hal yang demikian, Ketua Pengadilan Negeri boleh memberi kuasa kepada salah seorang anggota, supaya dengan bantuan panitera pengadilan yang akan membuat berita acara tentang hal itu, disumpahnya pihak yang berhalangan itu di rumahnya. Ayat 2. Sumpah itu hanya boleh diambil di hadapan pihak yang lain, atau sesudah pihak itu dipanggil dengan sah. Pasal 159. Ayat 1. Jika suatu perkara tidak dapat diselesaikan pada hari persidangan pertama, maka pemeriksaan perkara itu diundurkan sampai pada hari persidangan lain, yang sedapat-dapatnya tidak berapa lama kemudian, dan demikian juga seterusnya. Ayat 2. Pengunduran itu harus diberitahukan dalam persidangan di hadapan kedua belah pihak, bagi mereka keputusan itu berlaku sebagai panggilan. Ayat 3. Jika salah satu pihak yang datang pada hari persidangan pertama tak datang di persidangan kemudian, pada waktu mana diperintahkan penangguhan yang baru, maka Ketua Pengadilan wajib menyuruh memberitahukan kepada pihak itu. Jalan persidangan akan dilanjutkan. Ayat 4. Penangguhan tidak boleh diberi alas permintaan kedua belah pihak, pula tidak boleh diperintahkan oleh pengadilan negeri karena jabatannya kalau tidak perlu benar. Pasal 160. Ayat 1. Jika pada waktu acara ada suatu perbuatan yang harus dilakukan, sedang biaya perkara menurut pasal 182 akan dapat dipikulkan kepada orang yang dikalahkan, maka ketua dapat memerintahkan supaya salah satu pihak lebih dahulu membayar biaya itu di kantor kepaniteraan dengan tidak mengurangkan hak dari yang lain, akan membayar lebih dahulu uang itu atas maunya sendiri. Ayat 2. Jika kedua belah pihak enggan membayar lebih dahulu biaya perkara dan nasihat oleh ketua untuk membayar biaya itu percuma saja, perbuatan yang diperintahkan itu tidak dilakukan, kecuali jika diwajibkan oleh peraturan undang-undang dan pemeriksaan perkara diteruskan kalau perlu pada persidangan lain yang akan ditetapkan oleh ketua, yang diberitahukan kepada kedua belah pihak. Pasal 161. Ayat 1. Kalau perkara itu sebanyak mungkin sudah diselesaikan baik pada waktu persidangan pertama juga, maupun dalam persidangan kemudian, maka sesudah disuruh keluar kedua belah pihak, saksi dan segala orang yang datang mendengar, Ketua Pengadilan Negeri akan meminta pendapat penasehat, yang menghadiri pemeriksaan perkara itu pada waktu persidangan menurut Pasal 7 Reglemen tentang Aturan Hakim dan Mahkamah serta Kebijaksanaan Kehakiman di Indonesia. Ayat 2.
Kemudian diadakan permusyawaratan dan putusan diperbuat menurut ketentuan pada pasal 39 dan 40 Reglemen tentang Aturan Hakim dan Mahkamah serta Kebijaksanaan Kehakiman di Indonesia R.O. Bagian kedua. Tentang bukti. Pasal 162. Tentang bukti dan tentang menerima atau menolak alat-alat bukti dalam perkara perdata. Ketua Pengadilan Negeri wajib mengingat aturan utama yang disebut di bawah ini. Pasal 163. Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Pasal 164. Maka yang disebut alat-alat bukti, yaitu bukti dengan surat, bukti dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah, di dalam segala hal dengan memperhatikan aturan-aturan yang ditetapkan dalam pasal-pasal yang berikut. Pasal 165. Surat atau akta yang sah ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahaya. Dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat atau akta itu. Pasal 166. Dicabut menurut Staatblad tahun 1927 nomor 146. Pasal 167. Hakim dapat memberikan kekuatan bukti yang demikian sah pada pembukuan seseorang, buat keuntungan orang itu, sebagaimana patut menurut pikirannya, sehingga dapat dihargakan dalam tiap-tiap hal yang istimewa. Pasal 168. Ditiadakan oleh Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Pasal 169. Keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain, di dalam hukum tidak dapat dipercaya. Pasal 170. Jika kesaksian-kesaksian yang terpisah-pisah dan berdiri sendiri dari beberapa orang tentang beberapa kejadian dapat meneguhkan perkara tertentu karena kesaksian-kesaksian itu sesuai dan berhubungan satu sama lain, maka kekuatan bukti hukum sepanjang yang akan diberikan kepada kesaksian-kesaksian yang beraneka ragam itu, hal itu diserahkan kepada pertimbangan hakim, berhubung dengan keadaan. Pasal 171. Ayat 1. Tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan. Ayat 2. Pendapat-pendapat atau persangkaan yang istimewa, yang disusun dengan kata akal, bukan kesaksian. Pasal 172. Dalam hal menimbang harga kesaksian hakim harus menumpahkan perhatian sepenuhnya tentang permufakatan dari saksi-saksi. Cocoknya kesaksian-kesaksian dengan yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan. Tentang sebab-sebab yang mungkin ada pada saksi itu untuk menerangkan duduk perkara dengan cara begini atau begitu. Tentang perikelakuan adat dan kedudukan saksi. Dan pada umumnya segala hal yang dapat menyebabkan saksi itu dapat dipercaya benar atau tidak. Pasal 173. Persangkaan saja yang tidak berdasarkan suatu peraturan undang-undang yang tertentu hanya harus diperhatikan oleh hakim waktu menjatuhkan keputusan jika persangkaan itu penting, saksama, tertentu dan satu sama lain bersetujuan. Pasal 174. Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu. Pasal 175. Menentukan gunanya suatu pengakuan lisan yang diberikan di luar hukum, itu diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan hakim. Pasal 176. Tiap-tiap pengakuan harus diterima segenapnya, dan hakim tidak bebas akan menerima sebagian dan menolak sebagian lagi, sehingga merugikan orang yang mengaku itu, kecuali orang yang berutang itu dengan maksud akan melepaskan dirinya, menyebutkan perkara yang terbukti yang kenyataan dusta. Pasal 177. Kepada seorang
yang dalam satu perkara telah mengangkat sumpah yang ditanggungkan atau ditolak kepadanya oleh lawannya atau yang disuruh sumpah oleh hakim tidak dapat diminta bukti yang lain untuk menguatkan kebenaran yang disumpahkannya itu. Bagian ketiga. Tentang musyawarat dan keputusan. Pasal 178. Ayat 1. Pada waktu bermusyawarah, hakim, karena jabatannya, wajib melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak. Ayat 2. Hakim itu wajib mengadili semua bagian tuntutan. Ayat 3. Ia dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut. Pasal 179. Ayat 1. Sesudah keputusan diperbuat dengan mengingat aturan-aturan di atas ini, maka kedua belah pihak dipanggil masuk kembali dan keputusan diumumkan oleh ketua. Ayat 2. Jika kedua pihak atau salah satu dari mereka tidak hadir pada waktu keputusan itu diumumkan, maka isi keputusan itu atas perintah ketua diberitahukan kepadanya oleh seorang pegawai yang diwajibkan untuk itu. Ayat 3. Pasal 125 ayat terakhir berlaku dalam hal ini. Pasal 180. Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan. Jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti. Demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu. Lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan. Akan tetapi hal menjalankan dahulu. Keputusan ini sekali-kali tidak dapat menyebabkan orang disanderakan. Pasal 181. Ayat 1. Barang siapa dikalahkan dengan keputusan hakim, akan dihukum pula membayar biaya perkara. Akan tetapi biaya perkara itu semuanya atau sebagian boleh diperhitungkan antara suami istri, keluarga sedarah dalam garis lurus, saudara laki-laki dan saudara perempuan, atau keluarga semenda dalam derajat yang sama. Begitu pula halnya jika masing-masing pihak dikalahkan dalam hal-hal tertentu. Ayat 2. Pada keputusan sementara dan keputusan yang lain yang lebih dahulu dari keputusan penghabisan maka dapatlah keputusan tentang biaya perkara ditangguhkan sampai pada waktu dijatuhkan keputusan terakhir. Ayat 3. Biaya perkara yang diputuskan dengan keputusan tanpa kehadiran harus dibayar oleh pihak yang dikalahkan. Meskipunlah menang perkara sesudah membantah atau meminta banding. Kecuali kalau pada waktu diperiksa bantahannya atau bandingnya, ternyata bahwa ia tidak dipanggil dengan sah. Ayat 4. Di dalam hal yang tersebut pada pasal 127, maka ongkos panggilan ulangan orang-orang tergugat yang tidak datang, harus dibayar oleh orang-orang yang tergugat itu, meskipun mereka menang perkara. Kecuali jika pada waktu persidangan pertama mereka itu ternyata tidak dipanggil dengan patut. Pasal 182. Hukuman membayar biaya itu dapat meliputi tidak lebih dari biaya kantor panitera dan biaya meterai yang perlu dipakai dalam perkara itu. Biaya saksi, orang ahli dan juru bahasa terhitung juga biaya sumpah mereka itu. Dengan pengertian bahwa pihak yang meminta supaya diperiksa lebih dari 5 orang saksi tentang satu kejadian itu, tidak dapat memperhitungkan bayaran kesaksian yang lebih itu kepada lawannya. Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim dan lain-lain. Gaji pegawai yang disuruh melakukan panggilan, pemberitahuan dan segala surat jurusita yang lain. Biaya yang tersebut pada pasal 138, ayat ke-6. Gaji yang harus dibayar kepada panitera atau pegawai lain karena menjalankan keputusan. Semuanya itu menurut undang-undang dan daftar harga yang telah ada atau yang akan ditetapkan kemudian oleh Menteri Kehakiman dan jika itu tidak ada menurut taksiran ketua. Pasal 183. Ayat 1. Banyaknya biaya perkara yang dijatuhkan pada salah satu pihak harus disebutkan dalam keputusan. Ayat 2. Aturan itu berlaku juga tentang jumlah biaya, kerugian dan bunga uang yang dijatuhkan pada satu pihak untuk dibayar kepada pihak yang lain. Pasal 184. Ayat 1. Keputusan harus berisi keterangan ringkas, tetapi yang jelas tentang gugatan dan jawaban, serta dasar alasan-alasan keputusan itu,
Begitu juga keterangan yang dimaksud pada ayat keempat pasal 7 Reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman di Indonesia dan akhirnya keputusan pengadilan negeri tentang pokok perkara dan tentang banyaknya biaya. Lagi pula pemberitahuan tentang hadir tidaknya kedua belah pihak pada waktu mengumumkan keputusan itu. Ayat 2. Di dalam keputusan-keputusan yang berdasarkan pada aturan undang-undang yang pasti, maka aturan itu harus disebutkan. Ayat 3. Keputusan-keputusan itu ditandatangani oleh ketua dan panitera. Pasal 185. Ayat 1. Putusan hakim yang bukan putusan terakhir, sekalipun harus diucapkan dalam persidangan, tidaklah dibuat tersendiri, melainkan hanya dicatat dalam berita acara persidangan. Ayat 2. Tiap-tiap pihak boleh meminta salinan-salinan otentik dari catatan itu atas biaya masing-masing. Pasal 186. Ayat 1. Panitera membuat berita acara dari tiap-tiap satu perkara di dalam berita acara itu disebut juga selain dari yang terjadi dalam persidangan. Nasihat yang tersebut pada ayat ketiga pasal 7 Reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman di Indonesia. Ayat 2. Berita acara ini ditandatangani oleh hakim dan panitera. Pasal 187. Ayat 1. Jika ketua tidak dapat menandatangani keputusan atau berita acara persidangan, maka hal itu dilakukan oleh anggota yang turut dalam pemeriksaan perkara itu, yang tingkat jabatannya langsung di bawah ketua. Ayat 2. Jika panitera tidak dapat menandatangani keputusan hukuman atau berita acara persidangan maka hal itu harus dijelaskan dalam keputusan atau berita acara. Bagian keempat. Tentang membanding keputusan apel. Pasal 188 sampai dengan pasal 194 ditiadakan oleh Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Bagian kelima. Tentang menjalankan keputusan. Pasal 195. Ayat 1. Keputusan hakim dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan negeri, dilaksanakan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri yang memeriksa perkara itu, menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal berikut. Ayat 2. Jika hal itu harus dilakukan sekaligus atau sebagian di luar daerah hukum pengadilan negeri yang tersebut di atas, maka ketuanya meminta bantuan ketua pengadilan yang berhak. Dengan surat demikian juga halnya di luar Jawa Madura. Ayat 3. Ketua pengadilan negeri yang bantuannya diminta, berlaku sebagai ditentukan pada ayat di atas ini juga, jika nyata padanya bahwa hal menjalankan keputusan itu harus terjadi sekaligus atau sebagian di luar daerah hukumnya pula. Ayat 4. Bagi ketua pengadilan negeri yang diminta bantuannya oleh rekannya dari luar Jawa dan Madura, berlaku peraturan dalam bahagian ini, tentang segala perbuatan yang akan dilakukan disebabkan perintah ini. Ayat 5. Ketua yang diminta bantuannya itu, memberitahukan dalam 2 kali 24 jam, segala daya upaya yang telah diperintahkan dan kemudian tentang kesudahannya kepada ketua pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu. Ayat 6. Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi penjalanan keputusan itu. Ayat 7. Dari perselisihan yang timbul dari keputusan tentang perselisihan itu ketua pengadilan negeri memberitahukan dengan surat tiap-tiap kali dalam tempo 2 kali 24 jam kepada ketua pengadilan negeri, yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu. Pasal 196. Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195. Untuk menjalankan keputusan itu ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya 8 hari. Pasal 197. Ayat 1. Jika sudah lewat waktu yang ditentukan itu,
Sedangkan orang yang kalah itu belum juga memenuhi keputusan itu. Atau jika orang itu, sesudah dipanggil dengan sah, tidak juga menghadap, maka ketua, karena jabatannya, akan memberi perintah dengan surat, supaya disita sekian barang bergerak dan jika yang demikian tidak ada atau ternyata tiada cukup, sekian barang tak bergerak kepunyaan orang yang kalah itu, sampai dianggap cukup menjadi pengganti jumlah uang tersebut dalam keputusan itu dan semua biaya untuk melaksanakan keputusan itu. Ayat 2. Penyitaan dijalankan oleh Panitera Pengadilan Negeri. Ayat 3. Bila panitera itu berhalangan karena tugas dinas atau karena alasan yang lain, maka ia digantikan oleh seorang yang cakap atau dapat dipercaya, yang ditunjuk untuk itu oleh ketua atas permintaannya oleh kepala pemerintahan setempat, dalam hal ini asisten residen, dalam hal menunjuk orang itu menurut cara tersebut. Jika dianggap perlu memuat keadaan, ketua berkuasa juga untuk menghemat ongkos sehubungan dengan jauhnya tempat penyitaan itu. Ayat 4. Penunjukan orang itu dilakukan hanya dengan menyebutkan atau dengan mencatatnya dalam surat perintah tersebut pada ayat 1 pasal ini. Ayat 5. Panitera itu atau orang yang ditunjuk sebagai gantinya, hendaklah membuat berita acara tentang tugasnya, dan memberitahukan maksud isi berita acara itu kepada orang yang disita barangnya itu, kalau ia hadir. Ayat 6. Penyitaan itu dilakukan dengan bantuan dua orang saksi, yang disebutkan namanya, pekerjaannya dan tempat diamnya dalam berita acara itu, dan yang ikut menandatangani berita acara itu dan salinannya. Ayat 7. Saksi itu harus penduduk Indonesia, telah berumur 21 tahun dan dikenal oleh penyita itu sebagai orang yang dapat dipercaya, atau diterangkan demikian oleh seorang pamong praja bangsa Eropa atau Indonesia. Ayat 8. Penyitaan barang bergerak kepunyaan debitur, termasuk uang tunai dan surat berharga, boleh juga dilakukan alas barang bergerak yang bertubuh, yang ada di tangan orang lain, tetapi tidak boleh dilakukan atas hewan dan perkakas yang sungguh-sungguh berguna bagi orang yang kalah itu dalam menjalankan mata pencahariannya sendiri. Ayat 9. Panitera atau orang yang ditunjuk menjadi penggantinya hendaklah membiarkan, menurut keadaan, barang bergerak itu seluruhnya atau sebagian disimpan oleh orang yang disita barangnya itu, atau menyuruh membawa barang itu seluruhnya atau sebagian ke suatu tempat penyimpanan yang memadai. Dalam hal pertama, hal itu harus diberitahukan kepada polisi desa atau polisi kampung, dan polisi itu harus mewaga, supaya jangan ada barang yang dilarikan orang. Bangunan-bangunan orang Indonesia, yang tidak melekat pada tanah, tidak boleh dibawa ke tempat lain. Pasal 198. Ayat 1. Jika yang disita barang tetap, maka berita acara penyitaan itu akan dimaklumkan kepada umum, dengan cara sebagai berikut. Jika barang tetap itu sudah dibukukan menurut Ordonansi Balik Nama, S. tahun 1834 sampai 27 dengan menyalin berita acara itu dalam daftar tersebut pada pasal 50, ketentuan-ketentuan tentang berlakunya dan peralihan perundang-undangan baru, dan jika tidak dibukukan menurut ordonansi tersebut, dengan menyalin berita acara itu dalam daftar yang disediakan untuk itu di kantor Panitera Pengadilan Negeri. Dalam kedua hal itu, harus disebutkan jam, hari, bulan dan tahun penyitaan itu diminta dimaklumkan kepada umum, sedang jam, hari, bulan dan tahun itu harus dicatat oleh panitera pada surat asli yang diberikan kepadanya. Ayat 2. Selain itu, kepala desa, atau perintah orang yang ditugaskan menyita barang itu, harus memaklumkan penyitaan barang itu di tempat itu, supaya diketahui orang seluas-luasnya. Pasal 199. Ayat 1. Terhitung mulai dari hari pemberitaan acara penyitaan barang itu diumumkan pihak yang disita barangnya, itu tidak dapat lagi memindahkan kepada orang lain, memberatkan atau mempersewakan barang-barang tetap yang disita itu. Ayat 2. Perjanjian yang berlawanan dengan larangan itu tak dapat dipakai untuk melawan juru sita itu. Pasal 200. Ayat 1. Penjualan barang yang disita dilakukan dengan perantaraan kantor lelang, atau menurut keadaan, menurut pertimbangan ketua, oleh orang yang melakukan penyitaan itu atau orang lain yang cakap dan dapat dipercaya,
yang ditunjuk barang yang tetap, maka syarat-syarat yang tersebut pada ayat di atas ini dipakai bagi penjualan itu. Ayat 2. Penjualan barang tetap yang kenyataan berharga lebih dari Rp1.000 harus diumumkan suatu kali, selambat-lambatnya 14 hari sebelum hari penjualan, di dalam suatu surat kabar harian yang terbit di tempat barang itu akan dijual. Dan jika tidak ada surat kabar harian seperti itu, maka diumumkan dalam surat kabar harian di satu tempat yang terdekat. Ayat 3. Hak orang yang barangnya dijual atas barang tetap yang dijual itu berpindah kepada pembeli, karena pemberian hak padanya setelah ia memenuhi syarat-syarat pembelian. Ayat 4. Setelah syarat-syarat itu dipenuhi, maka kepadanya diberikan surat keterangan oleh kantor lelang, atau oleh orang yang diserahi penjualan yang bersangkutan. Ayat 5. Jika orang yang barangnya dijual itu enggan meninggalkan barang yang tetap itu, maka ketua pengadilan negeri membuat satu surat perintah kepada orang yang berkuasa menjalankan surat jurusita, supaya dengan bantuan panitera pengadilan negeri, jika perlu dengan pertolongan polisi, barang yang tetap itu ditinggalkan dan dikosongkan oleh orang yang dijual barangnya itu, serta oleh kaum keluarganya. Pasal 201. Jika pada suatu waktu dimajukan lagi permintaan atau lebih untuk menjalankan keputusan yang dijatuhkan kepada seorang yang berhutang itu juga, maka dengan satu pemberitaan disitalah sekian banyak barang-barang, sehingga kiranya cukup untuk jumlah uang dari keputusan itu bersama-sama dan ditambah pula dengan biaya menjalankan keputusan itu. Pasal 202. Jika dimasukkan lagi permintaan untuk menjalankan keputusan-keputusan yang dijatuhkan terhadap yang berhutang itu juga, lain daripada yang dimaksud pada pasal 195 ayat pertama, oleh hakim dapat pula dikirimkan kepada ketua yang menyuruh penyitaan itu, supaya dijalankannya. Ketentuan-ketentuan dari pasal 202 berlaku bagi permintaan itu. Pasal 203. Dalam tempo yang tersebut dalam pasal dimulai itu, maka keputusan hukuman yang dijatuhkan kepada seorang yang berhutang itu juga lain daripada yang tersebut dalam pasal 195 ayat pertama, oleh hakim boleh juga dikirimkan kepada ketua yang telah memberi perintah penyitaan barang itu, supaya dijalankannya. Aturan yang ditentukan dalam pasal 202 juga berlaku bagi permintaan itu. Pasal 204. Ayat 1. Dalam hal tersebut pada ketiga pasal di atas, ketua menentukan cara membagi pendapatan penjualan itu di antara para kreditur sesudah mendengar atau memanggil dengan sah debitur yang bersangkutan dan kreditur yang meminta supaya dijalan keputusan itu. Ayat 2. Kreditur yang datang menurut panggilan tersebut pada ayat di atas, boleh minta banding kepada pengadilan tinggi, Radvan Jusititi, tentang pembagian itu. Ketentuan-ketentuan pasal 188 sampai dengan pasal 194 berlaku bagi permintaan itu. Pasal 205. Demi keputusan ketua pengadilan negeri tentang pembagian itu telah dipastikan, maka ketua mengirimkan suatu daftar pembagian kepada juru lelang atau kepada orang yang diperintahkan melelangkan itu, untuk dipakainya menjadi dasar pada pembagian uang penghasilan lelang itu. Pasal 206 SD Pasal 208 ditiadakan oleh Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Pasal 209. Ayat 1. Jika tidak ada atau tidak cukup barang untuk memastikan penjalanan keputusan, maka ketua pengadilan negeri atas permintaan pihak yang menang dengan lisan atau dengan surat, memberi perintah dengan surat pada orang yang berkuasa untuk menjalankan surat sita, supaya orang yang berhutang itu disenderakan. Ayat 2. Lamanya orang berhutang dapat disanderakan, menurut pasal berikut, harus disebut dalam surat perintah itu. Pasal 210. Ayat 1. Penyanderaan itu diperintahkan untuk 6 bulan lamanya. Jika orang itu dihukum membayar sampai 100 gulden, untuk setahun lamanya. Jika orang itu dihukum membayar lebih dari 100 sampai 300 gulden, untuk 2 tahun lamanya. Jika orang itu dihukum membayar lebih dari 300 sampai 500 gulden, untuk 3 tahun lamanya. Jika orang itu dihukum membayar lebih dari 500 gulden. Ayat 2. Biaya perkara tidak termasuk pada jumlah tersebut di atas ini. Pasal 211.
Penyanderaan sekali-kali tak dapat diizinkan pada anak dan turunan keluarganya sedarah dan keluarganya semenda dalam keturunan yang ke atas. Pasal 212. Orang yang berutang itu tidak dapat disanderakan di dalam rumah yang dipergunakan untuk melakukan agama, selama ada kebaktian. Pada tempat-tempat di mana kuasa umum bersidang, selama ada. Pasal 213. Ayat 1. Jika orang yang berutang itu memajukan perlawanan terhadap penjalanan penyanderaan itu, berdasarkan pernyataan bahwa perbuatan itu melawan hukum dan atas itu ia meminta keputusan dengan segera, maka ia harus memasukkan surat kepada ketua pengadilan negeri yang memerintahkan penyanderaan itu atau, jika orang itu menghendaki, supaya ia dibawa menghadap pegawai yang di dalam kedua hal itu akan memutuskan dengan segera. Patut atau tidaknya orang yang berutang itu disanderakan dahulu. Menunggu keputusan pengadilan negeri. Ayat 2. Ayat yang keempat, keenam dan ketujuh dari pasal 218 berlaku dalam hal itu. Ayat 3. Jika orang yang berutang memasukkan perlawanan dengan surat, maka ia dapatlah dijaga, supaya jangan melarikan diri, sementara menunggu keputusan ketua. Pasal 214. Orang yang berutang yang tidak memajukan perlawanan atau yang ditolak perlawanannya, dengan segera harus dibawa ke dalam penjara tempat penyanderaan. Pasal 215. Penjaga penjara harus memberitahukan hal penyanderaan di dalam waktu 24 jam pada panitera pengadilan negeri. Pasal 216. Ayat 1. Segala biaya pemeliharaan debitur yang disandera itu ditanggung oleh kreditur dan dibayar lebih dulu kepada penjaga penjara, tiap-tiap kali untuk 30 hari lamanya, menurut peraturan tentang hal itu, yang sudah atau akan diadakan oleh pemerintah. Ayat 2. Jika kreditur itu tidak memenuhi kewajibannya sebelum hari yang ke-31, maka atas permintaan debitur itu atau atas permintaan penjaga penjara, ketua pengadilan negeri dengan segera memberi perintah, supaya debitur itu dilepaskan dari penjara. Ayat 3. Pelaksanaan perintah itu, dalam hal ini dan dalam hal-hal yang lain, harus diberitahukan oleh penjaga penjara dalam 24 jam kepada panitera pengadilan negeri. Pasal 217. Debitur yang disandera dengan sah, memperoleh kebebasan yang tidak dapat ditarik kembali. Jika kebebasan itu diperolehnya karena kreditur memberikan izin untuk itu, entah dengan akta otentik, entah dengan pernyataan lisan, kepada panitera pengadilan negeri, yang wajib mencatat pernyataan itu dalam daftar tersebut pada pasal 222. Jika kebebasan itu diperolehnya karena membayar atau menyimpan dengan sah pada kantor panitera pengadilan negeri sejumlah uang yang harus dibayar kepada orang yang menyuruh melaksanakan paksaan badan itu serta bunganya, biaya perkara yang telah diselesaikan, biaya penyanderaan dan persekot biaya pemeliharaan. Pasal 218. Ayat 1. Orang berhutang yang tidak memajukan perlawanan menurut cara yang diatur dalam pasal 213, tidak hilang haknya disebabkan itu untuk meminta kepada pengadilan negeri supaya dibatalkan pengurungannya. Jika ia memberi keterangan bahwa penyanderaan atas dirinya itu berlawanan dengan aturan-aturan dari pasal 211 atau 212 atau karena sebab lain penyanderaan itu berlawanan dengan hukum. Ayat 2. Lah harus memasukkan surat permintaan kepada ketua pengadilan negeri dengan perantaraan penjaga penjara, untuk mencapai maksud itu. Ayat 3. Jika orang yang berhutang itu tidak pandai menulis, maka kepadanya diberi kesempatan untuk memajukan keberatannya dengan lisan kepada ketua, yang membuat catatan atau menyuruh mencatat perihal itu. Ayat 4. Perkara itu dikemukakan oleh ketua dalam persidangan pengadilan negeri yang pertama yang akan datang, dan diputuskannya sebagaimana menurut pendapatnya dan menurut patutnya, jika perlu, sesudah memeriksa orang-orang yang berhutang itu dan penagih utang, yang mendapat izin menyuruh menyanderakan itu. Ayat 5. Demikian pula dilakukan, jika orang yang berhutang itu menyangka bahwa ia dapat memberikan sebab yang sah akan melepaskan dirinya dari penyanderaan, kecuali sebab yang tersebut pada pasal 216, yang diputuskan oleh ketua sendiri. Ayat 6.
Dalam segala hal ini maka keputusan pengadilan negeri dapat dibanding. Tetapi dalam pada itu keputusan itu dapat juga dijalankan lebih dahulu. Ayat 7. Aturan pada pasal 188 sampai dengan pasal 194 berlaku dalam hal meminta banding itu. Pasal 219. Ayat 1. Orang yang berhutang yang penyanderaannya dibatalkan atau dilepaskan karena uang muka belanja untuk pemeliharaannya tidak dibayar tidak dapat disanderakan lagi karena hutang itu juga, jika belum lewat sekurang-kurangnya 8 hari sesudah ia dilepaskan. Ayat 2. Jika kelepasannya itu diperintahkan karena uang muka belanja untuk pemeliharaannya tiada dibayar, maka penagih hutang itu tidak dapat meminta supaya orang yang berhutang disanderakan lagi jika ia tidak membayar uang muka belanja pemeliharaan untuk 3 bulan lamanya. Ayat 3. Di dalam segala hal waktu penyanderaan yang sudah dijalani itu selalu dikurangkan daripada waktu yang diizinkan untuk penyanderaan orang dalam beberapa hal yang telah diizinkan. Pasal 220. Orang yang lari dari penyanderaan dapat sekali lagi terus disanderakan berdasarkan perintah yang dahulu, dengan tidak mengurangkan kewajibannya akan mengganti segala kerugian dan biaya yang ditimbulkannya. Pasal 221. Walaupun telah dijalankan paksaan badan, maka segala barang-barang orang yang berhutang itu masih tetap menanggung hutangnya yang menyebabkan ia disanderakan. Pasal 222. Panitera pada tiap-tiap pengadilan negeri harus memegang daftar terpisah tentang orang yang disanderakan. Dalam daftar itu dicatat perintah akan menyanderakan yang diberikan oleh ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan tanggalnya, nama, pekerjaan dan tempat kediaman orang-orang atas nama siapa penyanderaan itu diberikan dan lamanya orang itu dapat disanderakan, tanggalnya orang yang berhutang itu dikurung, tanggalnya orang itu dilepaskan dari penyanderaan. Pasal 223. Ketua pengadilan negeri wajib menyuruh supaya daftar itu diperlihatkan kepadanya sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dan ia mengawas-awasi dengan cermat, supaya tiap-tiap orang yang disanderakan, yang waktunya sudah lewat, dengan segera dilepaskan. Pasal 224. Grose dari akta hipotek dan surat utang yang dibuat di hadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya berbunyi, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, berkekuatan sama dengan keputusan hakim. Jika tidak dengan jalan damai, maka surat demikian dijalankan dengan perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya tempat diam atau tempat tinggal debitur itu atau tempat kedudukan yang dipilihnya, yaitu menurut cara yang dinyatakan pada pasal-pasal yang lalu dalam bagian ini, tetapi dengan pengertian bahwa paksaan badan hanya boleh dilakukan jika sudah dengan keputusan hakim. Jika keputusan hakim itu harus dilaksanakan seluruhnya atau sebagian di luar daerah hukum pengadilan negeri yang memerintahkan pelaksanaan keputusan itu, maka haruslah dituruti peraturan pasal 195 ayat 2, dan seterusnya. Bagian ke-6. Tentang beberapa hal mengadili perkara yang istimewa. Pasal 225. Ayat 1. Jika seseorang yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan tidak melakukan perbuatan itu dalam waktu yang ditentukan hakim, maka pihak yang menang perkara boleh meminta kepada pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya, entah dengan syarat, entah dengan lisan, supaya keuntungan yang sedianya akan didapatnya jika keputusan itu dilaksanakan, dinilai dengan uang yang banyaknya harus diberitahukannya dengan pasti. Permintaan itu harus dicatat jika diajukan dengan lisan. Ayat 2. Ketua mengajukan perkara itu dalam persidangan pengadilan negeri. Sesudah debitur diperiksa atau dipanggil dengan sah, maka pengadilan negeri akan menentukan apakah permintaan itu akan ditolak, atau perbuatan yang diperintahkan tetapi tidak dilakukan itu akan dinilai sebesar jumlah yang dikehendaki oleh peminta atau kurang dari jumlah itu. Dalam hal terakhir ini, debitur itu dihukum membayar jumlah itu a. Pasal 226. Ayat 1. Pemilik barang bergerak boleh meminta dengan surat atau dengan ban kepada ketua pengadilan negeri yang berkuasa di tempat diam atau tempat tinggal orang yang memegang barang itu supaya barang itu disita. Ayat 2. Barang yang hendak disita itu harus diterangkan dengan jelas dalam permintaan itu. Ayat 3. Jika permintaan itu diluluskan,
maka penyitaan akan dilakukan menurut surat perintah ketua. Tentang orang yang harus melakukan penyitaan itu dan tentang persyaratan yang harus dipenuhi. Berlaku juga pasal 197. Ayat 4. Panitera pengadilan harus segera memberitahukan penyitaan itu kepada orang yang mengajukan permintaan, dan menerangkan kepadanya bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan meneguhkan gugatannya. Ayat 5. Orang yang memegang barang yang disita itu harus dipanggil atas perintah ketua untuk menghadap persidangan itu. Ayat 6. Pada hari yang ditentukan, pemeriksaan perkara dan pengambilan keputusan dijalankan dengan cara biasa. Ayat 7. Jika gugatan itu diterima, maka penyitaan itu disahkan. Lalu diperintahkan supaya barang yang disita itu diserahkan kepada si penggugat. Sedang kalau gugatan itu ditolak, harus diperintahkan supaya dicabut penyitaan itu. Pasal 227. Ayat 1. Jika ada persangkaan yang beralasan bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang. Maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu. Dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya. Ayat 2. Orang yang berhutang harus dipanggil atas perintah ketua akan menghadap persidangan itu. Ayat 3. Tentang orang yang harus menjalankan penyitaan itu dan tentang aturan yang harus dituruti, serta akibat-akibat yang berhubung dengan itu maka pasal 197, 198, dan 199 berlaku juga. Ayat 4. Pada hari yang ditentukan itu, maka perkara diperiksa seperti biasa. Jika gugatan itu ditolak, maka diperintahkan supaya dicabut penyitaan itu. Ayat 5. Pencabutan penyitaan itu di dalam segala hal dapat diminta, jika ditunjuk jaminan atau tanggungan lain yang cukup. Pasal 228. Ayat 1. Tentang putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri menurut ketiga pasal-pasal di muka ini, berlaku aturan umum untuk meminta bandingan. Ayat 2. Keputusan yang disebut pada segala pasal itu, dijalankan secara biasa. Pasal 229. Jika seorang yang sudah akil balik, tidak bisa memelihara dirinya dan mengurus barangnya, karena kurang akal, maka tiap-tiap sanak saudaranya. Dan jika ini tidak ada maka jaksa pada pengadilan negeri berkuasa akan meminta supaya diangkat seorang wali atau kurator untuk memelihara orang itu dan mengurus barangnya. Pasal 230. Permintaan yang demikian itu dimajukan pada ketua pengadilan negeri, yang akan menyuruh memanggil orang yang memajukan permintaan itu dan saksi yang ditunjukkannya. Lagi pula orang yang akan diberi wali supaya mereka datang menghadap pengadilan negeri pada hari persidangan yang ditentukan. Pasal 231. Ayat 1. Pada hari yang ditentukan untuk itu segala orang yang dipanggil itu diperiksa, sedang pemeriksaan saksi dilakukan sesudah mereka disumpah. Ayat 2. Jika permintaan itu dikabulkan, maka pengadilan negeri terus mengangkat juga seorang wali yang dapat diharap akan memelihara orang yang diwali dan barangnya dengan sebaik-baiknya. Pasal 232. Ayat 1. Perwalian atau kuratel itu dapat dicabut oleh ketua pengadilan negeri, jika tidak ada lagi alasan-alasan yang menyebabkan perwalian itu diberikan. Ayat 2. Permintaan untuk itu, pemeriksaan dalam hal itu dan keputusan tentang itu juga diperbuat menurut acara yang tersebut di muka ini. Pasal 233. Jika perwalian itu berakhir karena dicabut atau karena sebab-sebab lain, maka wali itu wajib memberi perhitungan dan tanggung jawab pada yang berhak tentang urusannya itu. Pasal 234. Ayat 1. Pengadilan negeri berkuasa menahan seseorang atas permintaan sanak saudaranya atau juga atas permintaan jaksa pengadilan negeri, untuk memelihara ketertiban umum dan menghindarkan kecelakaan,
Jika orang itu biasa berkelakuan jahat dan tidak cakap mengurus diri sendiri atau berbahaya bagi keamanan orang lain. Setelah orang itu diperiksa dengan patut, di dalam lembaga gestis yang disediakan untuk itu rumah atau tempat lain yang layak selama orang itu tidak menunjukkan tanda-tanda sudah baik. Ayat 2. Permintaan yang demikian tidak bergantung pada perwalian atau kuratel, yang dapat diminta pada waktu itu juga atau kemudian jika belum diperkenankan dan jika untuk itu seterusnya ada cukup sebab-sebab menurut aturan di muka ini. Ayat 3. Aturan yang ditentukan pada ayat pertama dari pasal ini berlaku juga bagi orang yang berpenyakit yang mengerikan. Orang minta-minta di hadapan umum atau mengembara dengan tidak mempunyai pencaharian, atau dengan sesuatu jalan mempergunakan nasibnya akan menyusahkan orang-orang lain dengan pengertian bahwa orang-orang yang dimaksud hanya dapat dimasukkan ke dalam lembaga atau rumah-rumah sakit yang dinyatakan baik untuk itu, sesudah mufakat dengan kepala jawatan kesehatan oleh kepala daerah, yang jika perlu juga sesudah mufakat dengan kepala jawatan kesehatan dapat menghubungkan beberapa janji pada keterangan baik itu bahwa orang-orang yang terhadapnya dikenakan keputusan hakim seperti tersebut pada ayat pertama dari pasal ini tidak dapat dimasukkan ke dalam lembaga atau rumah sakit, yang hanya diuntukkan buat orang yang menderita suatu penyakit menular yang tertentu. Kalau belum diterangkan dengan surat bahwa mereka menderita penyakit itu atau disangka benar menderitanya oleh tabib yang sedapat-dapatnya ahli dalam pemeriksaan penyakit itu dan yang ditunjuk oleh kepala daerah sesudah mufakat dengan inspektur yang berhubungan atau wakil inspektur jawatan kesehatan, bahwa pengadilan negeri melepaskan dari tempat itu mereka yang ditutup menurut aturan yang tersebut tadi. Setelah penahanannya itu dipandang tidak perlu lagi berhubung dengan syarat-syarat untuk itu, atas permintaan orang-orang yang berkepentingan atau sanak saudaranya, atau atas permintaan jaksa pada pengadilan negeri. Pasal 234A. Ayat 1. Pengadilan negeri berhak juga, atas tuntutan jaksa pada pengadilan negeri, dengan keputusan bersahaja memerintahkan memasukkan orang-orang dewasa ke dalam suatu tempat bekerja, yang diuntukkan buat itu jika menurut keterangan Menteri Kehakiman, mereka itu masuk penganggur yang takut bekerja yang tidak cukup mempunyai nafkah hidup, serta kalau mereka mengganggu ketertiban karena minta-minta, karena merisau atau karena kelakuan yang berlawanan dengan keadaan masyarakat. Ayat 2. Tuntutan yang dimaksud dalam ayat pertama itu tidak diputuskan sebelum didengar keterangan dari orang yang dituntut itu atau setidak-tidaknya dipanggil dengan patut. Pengadilan negeri memutuskan berdasarkan rencana dan laporan-laporan yang dikemukakan, tetapi berhak mendengar saksi-saksi yang dapat memberi keterangan yang lebih lanjut tentang perbuatan-perbuatan yang dimajukan. Ayat 3. Keputusan yang disebutkan dalam kedua ayat yang di atas ini berkekuatan selama 1 tahun, dan waktu itu tiap-tiap kali dapat diperpanjang dengan 1 tahun. Atas tuntutan yang demikian itu dalam semuanya itu Menteri Kehakiman berhak untuk melepaskan orang yang bersangkutan setiap waktu dari tempat itu, bila mana sebab memasukkannya itu tidak ada lagi atau keadaan badannya atau pikirannya sudah sedemikian sehingga ia tidak dikehendaki lebih lama tinggal di sana. Ayat 4. Barang siapa yang dituntut supaya diperpanjang waktunya tinggal di sana, maka ia tetap tinggal di lembaga itu selama pemeriksaan pengadilan negeri. Jika pengadilan menolak memperpanjang waktu itu, dan jika jaksa pada pengadilan negeri menyatakan akan membanding keputusan itu, orang yang bersangkutan tetap tinggal di tempat itu selama pemeriksaan pengadilan tinggi. Ayat 5. Keputusan yang dijatuhkan pengadilan negeri menurut pasal ini dapat dijalankan pada ketika itu. Ayat 6. Surat-surat yang diperlukan untuk masukkan ke tempat bekerja dan keputusan-keputusan hakim dibebaskan dari meterai. Ayat 7. Penunjukan tempat bekerja yang dimaksud dalam ayat pertama itu dan segala sesuatu yang perlu akan menjalankan pasal ini diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 235. Ayat 1. Jika ada orang hilang, atau yang meninggalkan tempat diamnya dengan tidak mengurus hal pemeliharaan harta bendanya, maka tiap-tiap pegawai polisi wajib dan tiap-tiap orang yang berkepentingan berkuasa dengan segera memberitahukan hal itu kepada ketua pengadilan negeri, yang wajib pergi dengan segera bersama-sama dengan orang yang memberitahukan itu ke rumah orang yang hilang atau tak ada itu, dan menjaga dengan memeteraikan atau dengan daya upaya lain yang patut,
supaya harta benda yang ditinggalkan dan tidak terpelihara itu jangan suatu pun dapat diambil orang lain. Ayat 2. Pemberitaan tentang perbuatan itu akan dikemukakan oleh ketua pada persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu. Dan jika nyata perlu pengadilan negeri menyerahkan pemeliharaan barang itu untuk sementara waktu kepada penjaga harta benda, Budelmister, atau badan lain yang sebagai itu, yang telah dinyatakan atau akan dinyatakan berkuasa melakukan pekerjaan itu. Ayat 3. Jika harta benda itu, yang menurut peraturan yang berlaku tentang itu, tidak dapat diurus oleh badan-badan yang dimaksud tadi, maka haruslah diikhtiarkan pengurusannya dengan cara lain yang dapat dipandang akan menguntungkan sebanyak-banyaknya kepada yang berkepentingan. Ayat 4. Dengan alasan bahwa harta benda itu sedikit, pengadilan negeri berhak juga akan menyerahkan pemeliharaan harta benda itu kepada keluarga sedara atau keluarga semenda atau laki istri orang yang hilang atau yang tak ada itu, yang ditunjukkannya dengan satu kewajiban saja akan mengembalikan barang itu atau harganya kepada orang yang hilang atau yang tak ada. Kalau ia kembali, dengan tidak memberi sesuatu hasil atau pendapatan sesudah dipotong segala hutang yang sudah dibayar sementara itu. Ayat 5. Jika ketua berhalangan, maka segala pekerjaan yang tersebut pada ayat pertama pasal ini dapat dilakukan oleh panitera pengadilan negeri atau oleh pegawai lain yang sesudah 24 jam menyampaikan surat pemberitaan kepada ketua yang memberi kuasa itu. Pasal 236. Ayat 1. Keputusan yang diambil oleh pengadilan negeri menurut pasal-pasal 231, 232, 234, 234A, dan 235 dapat dibandingkan kepada pengadilan tinggi. Pembandingan ini dapat dilakukan dalam waktu 30 hari sesudah tanggal keputusan itu. Dan pembandingan itu dimajukan secara yang ditentukan untuk keputusan pengadilan negeri. Pengadilan tinggi memutuskan dengan tidak beracara. Ayat 2. Keputusan yang diambil menurut pasal-pasal 234 dan 234A dijalankan oleh atau atas perintah pegawai yang dimaksud dalam pasal 325 ayat 1. Pasal 236A. Atas permintaan bersama dari ahli waris atau bekas istri orang yang meninggal, maka pengadilan negeri memberi bantuan juga mengadakan pemisahan harta benda antara orang-orang Indonesia yang beragama manapun juga, serta membuat surat akte dari itu di luar perselisihan. Bagian ke-7. Tentang izin untuk berperkara dengan tak berbiaya. Pasal 237. Orang-orang yang demikian, yang sebagai penggugat atau sebagai tergugat hendak berperkara akan tetapi tidak mampu membayar biaya perkara dapat diberikan izin untuk berperkara dengan tak berbiaya. Pasal 238. Apabila penggugat menghendaki izin itu, maka ia memajukan permintaan untuk itu pada waktu memasukkan surat gugatan, atau pada waktu ia memajukan gugatannya dengan lisan, sebagaimana diatur pada pasal 118 dan 120. Apabila izin dikehendaki oleh tergugat, maka izin itu diminta pada waktu itu memasukkan jawabnya yang dimaksudkan pada pasal 121. Permintaan dalam kedua hal itu harus disertai surat keterangan tidak mampu, yang diberikan oleh kepala polisi pada tempat diam peminta, yang berisi keterangan dari pegawai tadi, bahwa padanya nyata benar sesudah diadakan pemeriksaan, bahwa orang itu tidak mampu membayar. Pasal 239. Pada hari menghadap ke muka pengadilan negeri, maka pertama sekali diputuskan oleh pengadilan negeri apakah permintaan akan berperkara dengan tak berbiaya dapat dikabulkan atau tidak. Lawan orang yang memajukan permintaan itu dapat memajukan perlawanan atas permintaan itu, baik dengan mula-mula menyatakan bahwa gugatan atau perlawanan peminta itu tidak beralasan sama sekali, maupun dengan menyatakan bahwa ia mampu juga akan membayar biaya perkara itu. Pengadilan negeri juga dapat menolak permintaan yang beralasan salah satu alasan itu karena jabatannya. Pasal 240. Balai harta peninggalan dapat diizinkan juga dengan cara serupa di atas untuk berperkara dengan tak berbiaya, baik sebagai penggugat, maupun sebagai tergugat, dengan tidak usah menunjukkan surat tidak mampu.
Jika harta benda yang dipertahankannya itu atau harta benda orang yang diwakilinya itu pada waktu berperkara tidak mencukupi akan membayar biaya perkara yang ditaksir dan akan dibayar itu. Pasal 241. Keputusan pengadilan negeri tentang izin akan berperkara dengan tak berbiaya, tidak dapat dibanding, dan tidak dapat ditundukkan dengan aturan yang lain. Pasal 242. Ayat 1. Permintaan supaya berperkara dengan tak berbiaya di dalam bandingan harus dimajukan dengan memberikan keterangan tidak mampu dengan lisan atau tulisan, sebagai dimaksud di dalam ayat 3 dari pasal 238, kepada panitera pengadilan negeri yang memutuskan perkara itu pada tingkat pertama oleh orang yang hendak membanding dalam tempo 14 hari sesudah tanggal keputusan atau sesudah diberitahukan. Menurut pasal 179, oleh pihak yang lain dalam tempo 14 hari sesudah diberitahukan tentang bandingan ataupun sesudah pemberitahuan pada ayat terakhir yang dimaksud dalam pasal ini. Ayat 2. Permintaan itu dicatat oleh panitera dalam daftar yang tersebut pada pasal 191. Ayat 3. Ketua menyuruh memberitahukan permintaan itu dalam tempo 14 hari sesudah dituliskan pada pihak lawan dan menyuruh memanggil kedua belah pihak supaya datang menghadapnya. Pasal 243. Ayat 1. Jika orang yang meminta itu tidak menghadap, maka permintaan itu dipandang gugur. Ayat 2. Pada hari yang ditentukan itu, maka orang yang memajukan permintaan itu dan lawannya diperiksa oleh ketua jika ia datang. Pasal 244. Pemberitaan pemeriksaan serta segala surat-surat tentang perkara itu. Pemberitaan persidangan. Salinan yang syah dari keputusan dan petikan dari catatan yang diperbuat dalam daftar tentang permintaan akan berperkara dengan tak berbiaya dikirim oleh panitera pengadilan negeri pada pengadilan tinggi. Pasal 245. Ayat 1. Pengadilan tinggi memberikan keputusan dengan tidak beracara atau dengan jalan hukum, dan hanya atas surat itu saja. Dengan salah situ alasan-alasan yang tersebut pada ayat kedua pasal 239, maka pengadilan tinggi karena jabatannya menolak permintaan itu. Ayat 2. Panitera pengadilan tinggi dengan segera mengirim salinan yang syah dari keputusan pengadilan itu bersama-sama dengari segala surat yang tersebut pada pasal di atas pada ketua pengadilan negeri, yang menyuruh memberitahukan keputusan itu pada kedua belah pihak menurut cara yang tersebut pada pasal 194. Bab 15. Berbagai-bagai aturan. Pasal 372. Ketua-ketua majelis-majelis pengadilan diwajibkan memimpin pemeriksaan dalam persidangan dan permusyawaratan. Dipikulkan juga pada mereka kewajiban untuk memelihara ketertiban yang baik dalam persidangan. Segala sesuatu yang diperintahkan untuk keperluan itu harus dilakukan dengan segera dan saksama. Pasal 373. Barang siapa yang mengganggu keamanan selama persidangan atau memberi tanda menyatakan setuju atau tidak, atau dengan jalan apapun juga membuat gempar atau rusuh, dan pada teguran pertama ia tidak terus diam, maka ia akan dikeluarkan dengan perintah ketua. Semuanya ini tidak mengurangi tuntutan hakim, jika pada waktu itu ia melakukan sesuatu perbuatan pidana. Pasal 374. Ayat 1. Tidak seorang hakim pun dapat memeriksa perkara yang mengenai kepentingan diri sendiri, baik dengan langsung, maupun dengan tidak langsung, atau memeriksa perkara yang bersangkut pada istrinya atau salah seorang keluarga sedara atau keluarga semenda, dalam turunan menyimpang sehingga pupu yang keempat. Ayat 2. Hakim yang dikecualikan dalam hal yang sedemikian itu, wajib atas kemauan sendiri menarik diri dari pemeriksaan perkara itu, biarpun permintaan untuk itu tidak dimajukan oleh orang yang bersangkutan. Ayat 3. Jika mendua hati atau ada perselisihan, maka hal itu diputuskan oleh majelis. Keputusan majelis itu tidak dapat dibanding lagi. Pasal 375. Segala perintah untuk melepaskan yang tersangka atau pesakitan yang ada dalam tahanan diberitahukan dengan segera jika perlu dengan kawat oleh pegawai yang memerintahkan itu kepada pegawai yang diwajibkan menjalankan perintah itu. Dan pegawai yang terakhir ini dengan segera mengeluarkan atau menyuruh mengeluarkan orang itu, sesudah menerima pemberitahuan itu,
kecuali kalau ia harus ditahan karena alasan lain. Pasal 376. Kuasa. Yang dimaksud dalam pasal 82 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diberikan oleh pegawai yang dimaksud dalam 325 ayat 1 kepada pegawai mana disampaikan oleh pesakitan suatu surat tanda bayar yang diberi oleh pegawai yang berhak akan menerima itu, dalam tempo yang akan ditentukan dalam surat kuasa itu. Pasal 377. Ditiadakan oleh Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Pasal 378. Tiap-tiap orang yang dijatuhi hukuman harus pula dihukum akan membayar segala biaya perkara. Hanya dalam keputusan pembebasan atau dibebaskan dari segala tuntutan, maka biaya perkara itu ditanggung oleh negeri. Pasal 379. Upah dan pengganti kerugian bagi pengacara, penasihat atau pembela dan wakil tidak dapat dimasukkan dalam biaya yang diputuskan, tetapi selalu harus ditanggung oleh pihak yang menyuruh orang yang sedemikian itu membantunya atau mewakilinya. Pasal 380. Ditiadakan oleh Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Pasal 381. Jika hakim memberi perintah bahwa orang Indonesia atau orang bangsa asing mengangkat sumpah dalam masjid atau kelenteng atau pada suatu tempat lain yang dipandang keramat, maka hakim itu harus menunda pemeriksaan perkara itu sampai hari persidangan lain yang akan ditentukannya. Dalam hal yang demikian itu, ketua mengangkat seorang pegawai pengadilan itu akan jadi panitia bersama-sama dengan panitera untuk menghadiri pengangkatan sumpah itu dan membuat pertelaan tentang itu. Pasal 382. Segala surat keputusan mahkamah, segala keputusan dan surat perintah hakim dalam perkara pidana harus berkepala atas nama keadilan. Pasal 383. Segala keputusan-keputusan selalu harus tinggal tersimpan dalam persimpanan surat arsip di pengadilan dan tidak dapat dipindahkan kecuali dalam hal-hal dan menurut cara yang teratur dalam aturan undang-undang. Pasal 384. Ayat 1. Panitera wajib memegang satu daftar umum untuk segala perkara pidana yang diperiksa oleh pengadilan di tempat ia dikerjakan. Ayat 2. Dalam daftar itu harus dituliskan nama pesakitan, kejahatan atau pelanggaran yang dituntut kepadanya, hari perkara itu dimasukkan dan hari diucapkan, serta isi keputusan itu seringkas mungkin. Ayat 3. Panitera pengadilan negeri wajib memegang daftar yang serupa itu juga untuk perkara perdata. Ayat 4. Dalam daftar untuk perkara pidana harus disebutkan tentang ampun yang diberikan dan tentang hukuman yang dikurangkan. Pasal 385. Turunan atau petikan keputusan-keputusan dalam perkara pidana tidak dapat diberikan kepada orang yang bukan pihak dalam perkara itu, kecuali bila dikuasakan oleh ketua pengadilan yang menjatuhkan keputusan itu dan permintaan untuk itu hanya dapat dikabulkan jika ternyata bahwa yang meminta berkepentingan dalam hal itu. Pasal 386. Pesakitan dalam perkara kejahatan atau pelanggaran berhak untuk membuat atau menyuruh membuat salinan segala surat-surat dalam perkara yang dituntut pada mereka yang dipandangnya perlu untuk membela dirinya dengan ongkos sendiri. Pasal 387. Panitera yang lalai memenuhi dengan cermat segala aturan dalam ayat pertama pasal 192 dalam ayat ketiga pasal 324 dan dalam pasal 352 reglemen ini, didenda untuk tiap-tiap kelalaian dengan denda sebanyak-banyaknya Rp10. Pasal 388. Semua jurusita dan suruhan yang dipekerjakan pada majelis pengadilan dan pegawai umum pemerintah mempunyai hak yang sama dan diwajibkan untuk menjalankan panggilan, pemberitahuan dan semua surat jurusita yang lain, juga menjalankan perintah hakim dan keputusan-keputusan. Jika tidak ada orang yang demikian, maka ketua majelis pengadilan, yang dalam daerah hukumnya surat jurusita itu harus dijalankan, harus menunjuk seorang yang cakap dan dapat dipercayai untuk mengerjakannya. Pasal 389. Jurusita pada pengadilan negeri di Jakarta, Semarang dan Surabaya harus menyatakan perjalanan jurusita
yang telah dilakukan oleh mereka dengan surat uraian. Bagi jurusita pada pengadilan negeri lainnya, dan bagi semua orang-orang yang lain. Jika perlu mencukupilah jika diberikan laporan dengan lisan tentang pemberitahuan pengadilan dan surat jurusita yang dilakukannya pada hakim atau pegawai lain kepada siapa mereka harus memberitahukan uraian. Hakim atau pegawai itu mencatat atau menyuruh mencatat pemberitahuan itu. Pasal 390. Ayat 1. Tiap-tiap surat jurusita, kecuali yang akan disebut di bawah ini, harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai di situ, kepada kepala desanya atau lurah bangsa Tionghoa yang diwajibkan dengan segera memberitahukan surat jurusita itu pada orang itu sendiri. Dalam hal terakhir ini tidak perlu pernyataan menurut hukum. Ayat 2. Jika orang itu sudah meninggal dunia, maka surat jurusita itu disampaikan pada ahli warisnya. Jika ahli warisnya tidak dikenal maka disampaikan pada kepala desa di tempat tinggal yang terakhir dari orang yang meninggal dunia itu di Indonesia. Mereka berlaku menurut aturan yang disebut pada ayat di atas ini. Jika orang yang meninggal dunia itu masuk golongan orang asing, maka surat jurusita itu diberitahukan dengan surat tercatat pada Balai Harta Peninggalan. Ayat 3. Tentang orang-orang yang tidak diketahui tempat diam atau tinggalnya dan tentang orang-orang yang tidak dikenal, maka surat jurusita itu disampaikan pada bupati, yang dalam daerahnya terletak tempat tinggal penggugat dan dalam perkara pidana, yang dalam daerahnya hakim yang berhak berkedudukan. Bupati itu memaklumkan surat jurusita itu dengan menempelkannya pada pintu umum kamar persidangan dari hakim yang berhak itu. Pasal 391. Hari mulai berjalannya tempo itu tidak turut dihitung pada waktu menghitung tempo, yang disebutkan dalam reglemen ini. Pasal 392. Ayat 1. Saksi yang dipanggil dan datang menghadap pada persidangan, baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana, baik di luar itu, berhak mendapat pengganti kerugian untuk ongkos perjalanan dan ongkos-ongkos bermalam menurut tarif yang telah ada atau yang akan ditentukan. Ayat 2. Hakim dan pegawai polisi pengadilan harus memberitahukan pada saksi-saksi yang datang menghadap padanya, berapa besar pengganti kerugian yang harus mereka terima. Pasal 393. Waktu mengadili perkara di hadapan pengadilan negeri maka tidak dapat diperhatikan acara yang lebih atau lain daripada yang ditentukan dalam reglemen ini. Pasal 394. Ditiadakan oleh Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Audio Herzien Inlandsreglement. atau HIR ini dipersembahkan oleh Hukum Expert.